kita dapati hadis-hadis tentang larangan memberontak kepada penguasa yang zalim yang muslim sangat banyak. Dan itu perkara ijma ya. Perkara ijma. Ya, sampai dinukil oleh para ulama ya. Bahkan menjadikan itu adalah sikap dari Khawarij dan Mu'tazilah yang mengharuskan untuk memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Bahkan dalam buku-buku firaq kita bisa dapati bahwasanya perbedaan antara ciri-ciri Khawarij atau ciri-ciri Mu'tazilah, mereka sepakat dalam hal wajib untuk memberontak kepada penguasa zalim yang muslim. Kalau penguasa yang kafir lain cerita, ini penguasa zalim tapi dia muslim. Apakah wajib memberontak? Menurut Khawarij dan Mu'tazilah wajib. Hanya saja Khawarij memandang itu kafir sehingga harus diberontaki, sementara Mu'tazilah mengatakan mereka adalah fasik, harus diberontaki. Kenapa? Karena setelah diteliti, Ibnu Taimiyah menyebut dalam banyak tempat, dalam Majmu' Fatawa disebutkan bahwasanya demikian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pengalaman menunjukkan tidaklah sekelompok memberontak pada pemerintah yang sah muslim kecuali mudarat yang lebih besar, pertumpahan darah, kehancuran, atau datang pemerintah yang lebih parah daripada sebelumnya, penguasa yang lebih parah sebelumnya. Ini yang terjadi. Ini pernyataan para ulama. Ya, pernyataan para ulama. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya memang benar dulu sebagian salaf ada yang tidak setuju dengan pemerintahan yang ada ya. Tetapi kemudian istaqarra. Kata dia kemudian setelah itu para ulama telah menetap memilih pendapat bahwasanya tidak boleh ada lagi namanya pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah. Kenyataan menunjukkan tidaklah terjadi pemberontakan kecuali akan menimbulkan dampak mudarat yang besar, pertumpahan darah yang luar biasa. Kalaupun tidak ada pertumpahan darah, biasanya kemudian berganti dengan penguasa yang lebih buruk ya, lebih buruk. Ini kenyataan. Kalau dia mengatakan Ustaz bisa dia berhasil 1 2, kita bilang 1 2 tidak bisa secara itu nadir, hukumnya jarang, kebanyakannya lebih parah. Oleh karenanya seorang tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama pemerintah zalim tidak boleh berontak. Selama dia muslim. Dia zalim, dia muslim tidak boleh berontak. Nasihat silakan jalan dengan prosedur nasihat yang baik. Tujuan kita adalah untuk mencari kemaslahatan. Karena kenyataan membuktikan bahwasanya kemungkaran yang diingkari dengan cara tersebut sejak zaman salaf menimbulkan dampak yang lebih parah. Sampai zaman sekarang. Itu pemberontakan terjadi di Suriah, lihat kayak apa hasilnya. Di Yaman hancur-hancuran sekarang, Libya hancur-hancuran sekarang. Kasihan ya. Ya, terprovokasi oleh sebagian dai-dai yang semangat akhirnya lihat betapa banyak kehancuran sekarang, kemiskinan, kriminal, pembunuhan, nyawa tidak ada nilainya ya. Artinya seorang tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabar. Ya. Jadi ini contoh ingkar ya, jika ditinjau dari dampaknya maka ada 3 model, ada yang wajib jika memang kemungkaran hilang ya, kemudian ada yang haram tidak boleh tidak boleh dilakukan, dan ada yang perkara merupakan ijtihadiyah ya, ijtihadiyah. Man ra'a minkum munkaran. Sekarang yang kita bahas juga adalah al-munkir, yang mengingkari. Yang bernahi mungkar. Ya. Atau yang beramar ma'ruf bernahi mungkar, ya. Kita bilang jika di bawah kekuasaannya dia boleh melakukannya ya. Jadi hukumnya orang boleh mengingkari kemungkaran, tentunya dia harus berilmu bisa menimbang maslahat dan mudarat. Terus secara umum di bawah jika yang diingkari di bawah wilayahnya, di bawah kekuasaannya. Selain itu maka urusan pemerintah. Contoh seperti ini kalau ya, contoh misalnya ayah terhadap anak, bisa dia ingkari misalnya, dia tegur, bahkan dia mungkin bisa hentikan. Ya, misalnya kalau zaman dulu majikan kepada budak. Misalnya, kalau sekarang misalnya bos kepada anak buah, dia punya kekuasaan, kalau enggak dosa kerja sama saya. Dia punya kemampuan, dia tegur, enggak boleh. Bos kepada pegawai, ya. Terutama maksudnya wira swasta ya, kalau enggak mau, enggak usah sama saya. Saya bisa cari supir yang lain, saya bisa jadi pegawai yang lain, saya bisa jadi
bendahara yang lain, lepas ya. Misalnya. Intinya dia harus menimbang maslahat dan mudarat. Di luar daripada ini, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib. Maka serahkan kepada yang berwajib. Karena kalau kita serahkan pada setiap orang akan terjadi kekacauan. Orang tidak tahu ini mungkar atau bukan. Bagaimana cara menghadapinya? Orang main hakim sendiri, ada yang mencuri dibunuh misalnya, mencuri ayam dibunuh, ada orang berzina dibunuh. Apakah padahal hukumnya tidak seperti itu? Ya, tidak seperti. Intinya kalau dibiarkan setiap orang akan terjadi pertumpahan darah ya, main hakim sendiri, maka tidak dianjurkan. Ya, kita hanya bisa melakukan yang sebisa kita di bawah kekuasaan kita, di bawah naungan kita, mungkin kita bisa berhentikan. Selain itu maka tidak bisa. Kemudian yang berikutnya tentang al-munkar alaih, yaitu yang diingkari. Yang diingkari tentu dilihat siapa, tergantung siapa yang diingkari. Tentu tidak sama antara anak kecil, beda dengan orang dewasa, beda dengan penguasa, beda dengan rakyat jelata, beda-beda. Caranya ada adabnya sendiri-sendiri. Beda misalnya antara orang berkuasa, misalnya anak kecil, beda. Misalnya orang biasa. Tentu ini ada aturannya. Karena tujuan kita bernahi mungkar apa? Tujuannya untuk hilangnya kemungkaran, bukannya segera melampias kemarahan. Makanya ada perkataan Ghazali, dia mengatakan, saya lupa perkataan ulama, dia mengatakan bahwasanya orang mengingkari kemungkaran seperti tabib sama pasien. Pasiennya bikin jengkel, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik buat pasien. Tujuan dia bukan untuk mematikan pasien, enggak. Tujuannya memperbaiki pasien semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Ya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Oleh karenanya dia bersikap dengan pasien tersebut sesuai dengan koridor maslahat dan mudarat. Ya. Tentu tidak sama antara orang biasa. Orang biasa mungkin bisa tegur langsung. Penguasa beda. Penguasa ada aturannya. Kalau mau tegur langsung depan dia, bukan main belakang misalnya. Ya, tegur depan dia. Dan kalau kita baca hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini kisahnya tentang apa? Kisahnya tentang Marwan Ibn Al-Hakam. Dalam Sahih Muslim, Marwan Ibn Al-Hakam ini ketika sholat Id, kalau salah Idul Adha, ya, dia khutbah dulu baru sholat. Baru sholat. Padahal kita tahu sunnahnya kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Tapi dia tidak ingin kalau dia sholat orang pada pergi. Ini sebagian pendapat ya. Sehingga mereka mengatakan kenapa Marwan khutbah dulu baru sholat? Karena kalau dia sholat dulu nanti dia khutbah orang pada tinggalin. Ada yang mengatakan tidak. Dia khutbah dulu baru sholat karena dikhawatirkan orang baru berdatangan dari jauh. Khawatir kalau dia sholat sudah selesai orang terlambat. Intinya dia punya ijtihad yang dia akhirnya memutuskan bahwasanya dia khutbah dulu baru sholat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menarik dia agar tidak naik mimbar. Sholat dulu. Dia mau naik mimbar ditahan, tapi dia tetap ingin naik mimbar. Akhirnya dia naik mimbar, datanglah seorang, kalau tidak salah Abu Mas'ud, ya, Al-Ansari, Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari menegur. Dia mengatakan, as-salat qabla al-khutbah. Dia ngomong. As-salat, jadi Abu Sa'id Al-Khudri sudah berusaha mengingkari dengan tangan, tapi sang penguasa tetap naik. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri diam. Datanglah seorang sahabat yang lain, dia tegur. Dia mengatakan, as-salat qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Marwan mengatakan, dalam Sahih Muslim mengatakan, qad turika ma hunalik. Kata dia lain. Ini kondisi sudah lain. Itu di zaman Nabi, iya. Sekarang kami tinggalkan karena ada maslahat sendiri sehingga kami mendahulukan khutbah daripada dia punya takwil ya. Saya mendahulukan khutbah daripada salat. Akhirnya ketika Abu Mas'ud Al-Ansari menegur, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan maka dia telah menjalankan apa yang bisa dia lakukan. Sami'tu Rasulullah sallallahu, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, dia sebutnya hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran tegurlah dengan tangannya, dan itu Abu Sa'id lakukan tapi tidak berhasil. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak mau dengan lisannya. Abu Mas'ud Al-Ansari negur dengan lisannya. Tidak berhasil juga. Wa illam yastati' fa bi qalbi, tidak bisa sudah hati mengingkari. Ya. Ini berkaitan dengan penguasa maka boleh seorang menegur di depan penguasa langsung, tapi niatnya ingin mencapai kebaikan. Makanya memang rawan kalau seorang menegur langsung di depan penguasa, karena fatal. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair.
Jihad yang terbaik adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Kalau seorang maju ketemu penguasa mengatakan yang hak, kemudian dia bisa dibunuh, bisa dipenjara, bisa disiksa dan macam-macam. Ya, tapi bukan main belakang, depan. Jadi kalau kepada penguasa, tentunya kita ingat tujuan kita bernahi mungkar bukan hanya sekedar melepaskan kejengkelan, tapi untuk mencapai pada kebaikan. Beda antara orang biasa dengan penguasa. Penguasa kita ketemu langsung. Kalau yang lebih baik kita bisa berdua, kalau yang baik seperti dalam hadis ya. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi falyakhudh biyadi, barang siapa yang ingin memberikan man arada an yansaha bi sultan, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada sultan, maka ambillah tangannya dan berdua-duaan dengannya ya. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak dia sudah ada ma alaihi, dia sudah menjalankan tugasnya. Itu yang cara terbaik, berdua tidak terang-terangan itu lebih baik. Ya, kalau tidak memungkinkan bisa langsung terang-terangan dengan kata-kata yang lembut, seperti diriwayatkan dari, kalau enggak dari Khalifah Harun ar-Rasyid atau dari Al-Ma'mun, disebutkan dalam Al-Muntazam karya Ibnu Jauzi ya. Ada seorang datang kepada khalifah, dia mengatakan, "Wahai khalifah, saya akan menasihati engkau, wa musyaddidun alaik, dan aku akan menasihati dengan keras, bersabarlah dengan nasihatku." Dia bilang kepada khalifah. Kata khalifah tersebut, "Tunggu sebentar. Tunggu dulu, jangan begitu. Saya lastu syarran min Fir'aun wa anta lasta khairan min Musa." Saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun dan kau tidak lebih baik daripada Musa. Saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan kau tidak lebih baik daripada Musa. Tapi Allah berkata kepada Nabi Musa tatkala mengutus kepada Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu dia sadar atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau cara ini saya tidak perlu. Saya tidak mau nasihat seperti itu. Artinya manusia, kita enggak usah bicara, kita saja ada yang nasihat kasar kita terima, apalagi kita punya kekuasaan. Oleh karena seorang tujuan dia menasihati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bukan cuma melampiaskan kemarahan, ya. Ikhlas bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena kepentingan partai tertentu, bukan karena kepentingan golongan tertentu, tidak, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda menasihati. Saya ketemu langsung sampaikan itu yang terbaik dan itu afdhalul jihad. Afdhalul jihad karena tujuan kita adalah memberi perbaikan. Adapun ngomong di belakang ini seringnya tidak berhasil. Ngomong di belakang kalau tidak ikut prosedur seringnya tidak berhasil. Karena penguasa marah, tidak suka. Ya. Ada cara seperti itu ya. Dia tampakkan atau tidak tampakkan manusiawi. Kita nggak usah bicara kita saja. Kalau ada orang ngomong belakang kita suka, kita nggak suka. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa, kita nggak suka. Bagaimana ini orang yang punya kekuasaan? Maka silakan Anda beramar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan adab Islami yang diajarkan oleh syariat agar kita mencapai pada kemajuan. Ya. Nabi mengatakan, barang saya melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Wa lam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan ini yang paling rendah adalah mengingkari dengan qalbunya. Sebalik itu tidak ada lagi iman di balik itu. Maksudnya jika dia tidak mengingkari dengan hatinya, dia masuk dalam cabang kekufuran. Jika tidak mengingkari dengan hatinya, maka imannya hilang. Imannya hilang yang berkaitan dengan cabang ini. Bukan secara total, imannya hilang, bukan semua iman. Tapi yang berkaitan dengan cabang kebaikan ini. Sekarang banyak orang yang lihat kemaksiatan bukan mengingkari, senang. Nonton film, nonton orang terbuka, senang. Mau dia apain? Apakah dia kufur? Enggak, dia enggak kufur. Tapi dia tidak punya iman di cabang itu. Harusnya dia mengingkari. Kalau dia tidak mengingkari, tidak bisa dihentikan dengan tangannya, dengan lisannya, tidak bisa dengan hatinya. Tapi ternyata dia bukan mengingkari hati, malah senang, malah ingin lihat, malah ingin nonton. K-pop malah ingin nonton, malah hadir konsernya. Ini namanya dia tidak mengingkari kemungkaran, bahkan hobi dengan kemungkaran tersebut. Maka imannya hilang di situ. Tapi iman berkaitan dengan bukan seluruh imannya. Karena kita tahu iman bercabang-cabang. Setiap kebaikan ada cabang keimanan. Nah, pada cabang itu imannya tidak ada. Karena sebagian orang salah paham, berarti kalau tidak mengingkari kafir. Kita bilang enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi dalam cabang itu imanmu tidak ada. Meskipun kau punya iman di cabang-cabang kebaikan yang lainnya.